Halo, selamat siang Mbak Vini. Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih Mas Jidan sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Dan Mas Jidan, bagaimana tanggapan Anda atas sikap pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah saja? Nah, ini tentunya menjadi kado yang luar biasa indah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita tentunya harus mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan arahan kepada Menteri Sri Mulyani beserta jajaran di Kementerian Keuangan terkait implementasi Undang-Undang HPP, terutama alias kenaikan PPN menjadi 12% menjadi polemik di masyarakat. Tentunya sikap Presiden adalah sikap yang sangat solutif dari seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengambil kebijakan berdasarkan konstitusi dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat dengan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Komisi 11 DPR RI ini cukup menyambut baik ya keputusan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun keputusan ini cukup injury time saat PPN harusnya diterapkan keesokan harinya. Bagaimana Anda melihat hal tersebut, Mas Jidan, kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan di kalangan masyarakat dan pengusaha? Jadi walaupun keputusan ini diambil di saat injury time, tapi ini adalah momen yang sangat penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, masyarakat umum maupun pengusaha terkait implementasi atas kenaikan PPN 12%. Pemerintah hadir menyelesaikan kebingungan yang terjadi di masyarakat dan pengusaha dengan memberikan solusi yang terbaik bagi rakyat yang menjadi kado yang sangat istimewa Mbak Vini di tahun baru ini. Oke, apakah sebelum putusan ini ada komunikasi atau koordinasi dengan DPR terlebih dahulu, Mas Jidan? Beberapa saat yang lalu, tentunya Mbak Vini, saya ada menyampaikan di salah satu stasiun televisi, tepatnya di tanggal 26 Desember, di saat terjadi ketidakpastian ataupun polemik yang sungguh luar biasa terjadi di masyarakat. Ya. Artinya terekam dengan jelas pada saat 26 Desember itu, kami menyampaikan bahwasanya dengan kita menyerap aspirasi masyarakat tentunya di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Indonesia melalui sosial media kami juga, artinya kami menyampaikan saat itu bahwasanya Presiden beserta seluruh jajaran dan partai pengusung pemerintah akan mengadakan rapat terbatas, artinya pertemuan untuk membahas terkait ini. Dan alhamdulillah seperti yang kita ketahui, di beberapa kesempatan Presiden selalu mengatakan Presiden bersama rakyat, Presiden bersama rakyat, Presiden bersama rakyat. Itu akhirnya menjadi sesuatu hal yang memang betul-betul terbukti. Dan alhamdulillah ini bisa kita rasakan bagaimana kita menyikapi itu dengan sesuatu yang luar biasa, menjadi kado tahun baru yang luar biasa untuk kita, Mbak Vini. Oke, menjadi kado tahun baru juga ya di tahun 2025 ini. Namun apakah tidak akan ada dampak yang ditimbulkan jika keputusan ini diambil di injury time begitu, Mas Jidan, terutama dari kalangan pengusaha begitu? Tentunya dampak itu pasti ada, Mbak Vini, karena pengusaha pun dari kemarin kami waktu bertemu dengan salah satu rekan kita dari Apindo, dengan Kang Ajib, dengan berbagai teman-teman pengusaha juga kami menyampaikan artinya kegelisahan pengusaha itu kan terkait PMK. Namun alhamdulillah di injury time ini muncul PMK nomor 131 yang menjadi jawaban atas semua kekhawatiran yang istilahnya menjadi kekhawatiran bersama antara kekhawatiran di sisi pengusaha dan di sisi rakyat. Namun dengan aturan itu artinya kekhawatiran itu tentunya bisa sangat kita minimalisir. Artinya dengan kita cepat beradaptasi terhadap aturan yang diberikan, insya Allah resiko-resiko yang ada ini, kekhawatiran ini akan sangat minim, Mbak Vini. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kita, Mas Jidan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Ya pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali saja. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Nilia Huanggrio dalam Investor Daily Talk dan melanjutkan dialog bersama dengan Mas Jidan selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Ya Mas Jidan, Presiden Prabowo menyampaikan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Ini hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah atau yang masuk dalam kategori pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Apa ini artinya? Barang dan jasa tersebut akan kena dua kategori pajak tersebut atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, secara otomatis karena barang mewah selain terutang PPNBM, pasti terutang PPN dan itu menjadi sesuatu yang lazim, Mbak Vini. Karena logikanya barang non mewah aja kena PPN, apalagi barang mewah. Namun barang mewah ini kan hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya, Mbak Vini. Iya. Oke. Jadi untuk tarif PPN 12% ini hanya untuk barang-barang mewah saja dan memang secara keseluruhan meskipun memang barang dan jasa yang lainnya yang tidak termasuk dalam kategori mewah ini tidak akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% ya Mas Jidan? Betul, betul Mbak Vini. Oke, dan bagaimana Anda melihat keluhan dari masyarakat terhadap beberapa barang dan jasa yang sudah terlanjur naik begitu? Kami sempat mendapatkan informasi juga bahwasannya memang ada beberapa barang gitu yang sudah mengalami kenaikan. Karena ada isu terkait dengan kenaikan PPN 12% ini dan nampaknya ada beberapa mungkin penjual memanfaatkan momentum ini untuk bisa menaikkan harga barang. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini? Jadi begini Mbak Vini, dengan adanya kepastian bahwa PPN barang dan jasa non mewah tidak jadi naik, tentunya kenaikan beberapa barang dan jasa yang ini tidak terkait dengan rencana kenaikan PPN, kenaikan ini sifatnya hanya sementara terkait tingginya mungkin kami rasa karena permintaan dibandingkan dengan penawaran di momen-momen saat liburan panjang dan Natal Tahun Baru seperti halnya di tahun yang lalu Mbak Vini. Itu yang kami lihat dari sudut pandang kami Mbak Vini. Oke, namun untuk penerapannya sendiri Mas Jidan terkait dengan implementasi dari tarif PPN menjadi 12% terhadap barang dan jasa yang mewah, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan pemerintah mungkin untuk bisa memastikan di lapangan memang betul hanya diterapkan pada barang-barang mewah saja, Mas Jidan? Jadi saya berkeyakinan Mbak Vini hal ini tidak terlalu berimbas ke masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah karena dari peruntukannya dan segmentasinya barang mewah hanya dikonsumsi oleh orang kaya saja Mbak Vini, dan biasanya membeli barang mewah ini tidak didasarkan pada kebutuhan tapi didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan gengsi, dan mereka bagian dari kelas atas atau orang kaya. Kalaupun ada imbasnya kepada masyarakat bawah saya rasa kecil sekali karena barang-barang yang lama ini memang tidak dinaikkan. Pak Presiden dengan Bu Menteri hanya menaikkan barang-barang khusus di segmen mewah. Jadi artinya bahan pokok, kemudian sektor pendidikan, sektor jasa, kesehatan, lain-lain ini tidak naik, Mbak Vini. Oke, ada kekhawatiran tapi Mas Jidan bahwa PPN menjadi 12% yang berlaku pada barang mewah saja ini juga bakal berefek domino ke masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah. Juga bagaimana tanggapan Anda? Jadi saya rasa kekhawatiran ini cukup kita boleh khawatir lah Mbak Vini, tapi kita juga optimis. Kenapa? Pemerintah ini bukan pertama kalinya artinya melakukan hal seperti ini. Dulu di tahun 2022 saat menjalankan bagian daripada Undang-Undang HPP tahun 2021, tepatnya 1 April 2022, pemerintah juga sudah pernah menaikkan PPN dari 10 menjadi 11% Mbak Vini. Artinya apa di situ? Artinya pemerintah saat ini sudah memiliki berpengalaman untuk menyikapi kenaikan ini. Tentunya dulu pemerintah juga memberikan dengan adanya pro frontal itu memberikan banyak stimulus, insentif dan macam-macam, dan terbukti sampai dengan saat ini Indonesia perekonomiannya berdasarkan data dari Bank Indonesia dan macam-macam, ekonomi Indonesia ini masih tumbuh di atas ekonomi dunia yaitu 4,9%. Ekonomi dunia hanya tumbuh sekitar 3%. Artinya stimulus dan insentif yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan pengalaman lalu ini diterapkan di era sekarang. Artinya pemerintah sekarang tetap memberikan berbagai fasilitas pembebasan PPN agar masyarakat mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan tanpa dikenai PPN. Seperti yang pertama adalah barang kebutuhan pokok, beras, gabah, jagung, kemudian kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, sayur ini tidak dikenakan PPN. Kemudian
sektor pelayanan, kesehatan, sosial, keuangan, asuransi, pendidikan, transportasi umum, ketenaga kerjaan, ini juga tidak dikenakan PPN, Mbak. Kemudian sektor ini untuk masyarakat bawah juga ada buku, vaksin polio, rumah sederhana, dan rumah sakit sederhana ini juga tidak dikenakan. Pakan ternak, kemudian mesin dan peralatan pabrik. Dan ada fasilitas PPN di kawasan ekonomi tertentu. Selain itu, pemerintah ini masih memberikan sesuatu yang luar biasa lagi bagi masyarakat. Artinya, pemerintah juga mengeluarkan 6 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan, yaitu yang pertama adalah rumah tangga berupa bantuan pangan beras, ini diberikan PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri, minyak kita. Kemudian yang bisa kita nikmati sekarang dan mulai ramai di masyarakat adalah bantuan listrik, diskon listrik 50%. Kemudian yang kedua adalah pekerja, di sektor pekerja berupa kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, ini bagi pekerja yang mengalami PHK, Mbak Vini. Kemudian di UMKM ini juga ada perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5%. Kemudian industri padat karya ini juga diberikan insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya. Kemudian ada lagi mobil listrik dan hybrid, Mbak Vini, yang diberikan insentif. Kemudian di sektor properti, pemerintah juga memberikan insentif berupa PPN DTP untuk perumahan di bawah 5 miliar. Baik, terkait dengan insentif dan juga stimulus ekonomi, apakah ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nantinya? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Mas Judan. Yang pemirsa Investor Daily Talk akan kembali saja. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk dalam melanjutkan diskusi bersama dengan Mas Judan selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Ya, Mas Judan, penerapan PPN 12% diharapkan membuat kinerja ekonomi nasional semakin membaik sehingga ikut berdampak bagi penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan penghasilan rakyat. Harapan Anda pada pertumbuhan ekonomi di tahun ini seperti apa, Mas Judan? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Vini, tentunya harapan kami dari Komisi 11 kami sangat optimis, artinya dengan apa yang sudah diberikan pemerintah tadi, kemudian pengalaman pemerintah menangani hal serupa yang sudah pernah dilakukan di tahun 2022, kami yakin ekonomi akan tumbuh sesuai dengan target pemerintah. Kemudian seperti halnya yang lalu-lalu juga dengan kita bandingkan data yang saya jelaskan tadi, saat terjadi peningkatan 10 menjadi 11%, artinya ekonomi Indonesia ini tetap tumbuh. Dan tentunya ini bukan menjadi sesuatu hal yang baru buat pemerintah, apalagi saat itu menterinya juga Bu Sri Mulyani, dan saat ini di pemerintahan Pak Prabowo juga tetap Bu Sri Mulyani. Kami yakin dari sektor Kementerian Keuangan sudah memikirkan sesuatu hal yang memang bagaimana membuat situasi ekonomi ini akan terus membaik. Tentunya dengan sektor ekonomi yang membaik ini akan mendorong 3 fungsi pokok dari stabilitas APBN, yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi, yang dimana dapat berfungsi optimal untuk mendukung, Mbak Vini, agenda daripada pembangunan nasional, kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga, kemudian juga menjaga daya beli masyarakat. Baik, masyarakat juga berharap meski PPN masih 11%, Mas Judan, pelayanan publik akan semakin baik dan mudah serta nyaman sehingga rakyat ini bisa merasakan kehadiran negara. Mungkin yang menjadi catatan Anda seperti apa, Mas Judan? Jadi begini, Mbak Vini, saya punya keyakinan ya, masih banyak pos-pos dalam APBN Indonesia yang memang bisa dimaksimalkan. Selain kenaikan PPN, banyak sektor-sektor lain yang masih bisa digali potensinya untuk meningkatkan pendapatan dan pengetatan anggaran sehingga pelayanan publik semakin baik dan mudah. Kita melihat hilirisasi di sektor pertambangan saat ini di Indonesia lagi gencar, kemudian penegakan hukum dan macam-macam juga digalakkan untuk daripada mengimbangi hilirisasi yang meningkat tadi, negara bisa memperoleh pendapatan pajak yang lebih besar di sektor itu. Kemudian di sektor lain juga kami yakini masih banyak sekali potensi-potensi yang akan bisa digali. Kita juga rencana akan ada teks amnesti juga jilid 3 yang saat ini masih sedang dibahas bagaimana teknisnya. Kami yakin dengan solusi-solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini insya Allah tetap akan menjaga kestabilan daya beli masyarakat sehingga kehadiran negara di sini insya Allah akan dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya Pak Presiden juga di sini juga melakukan pengetatan efisiensi anggaran, Mbak Vini. Contohnya pejabat-pejabat negara ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk kunker di luar negeri, kemudian bahkan anggaran-anggaran DPR RI, anggaran-anggaran pejabat negara, semua ini diperketat. Ini menjadi salah satu bagian dari efisiensi dan solusi yang luar biasa yang diberikan oleh Presiden, yang berulang kali di beberapa kesempatan Presiden mengatakan beliau akan selalu bersama rakyat.
Dan ini belum 100 hari menjabat, tetapi Presiden sudah membuktikan bahwasanya beliau bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa dan menunjukkan keberadaannya bersama dengan rakyat, Mbak Vini. Oke, selain PPN masih ada potensi lainnya yang bisa digali untuk bisa membiayai Betul. APBN sendiri ya, Mas Betul, Jidan. Seberapa betul. penting Anda melihat sosialisasi yang harus dilakukan pemerintah, Mas Jidan, terhadap barang-barang yang masuk kategori mewah pada publik agar masyarakat mendapatkan informasi secara menyeluruh? Jadi informasi ini memang kadangkala juga kita menimbulkan sesuatu hal yang menjadi pro kontra, Mbak Vina, artinya penyampaian informasi ini ya. Ya. Tentunya dari sektor Kemenq sendiri juga, Kemenq juga mempunyai seluruh kantor cabang di wilayah Indonesia. Ini juga tentunya harus mampu menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo kepada masyarakat Indonesia sampai di tingkat paling bawah, sampai di tingkat pedesaan. Karena kita tahu masyarakat sampai di tingkat pedesaan pun, mungkin di sahabat-sahabat kita, saudara kita di Indonesia Timur juga banyak yang belum mengenal digital. Artinya di Indonesia Timur pun yang tidak tahu di sektor digital ini harus melalui cara-cara konvensional, Mbak. Juga bisa nanti menggandeng stakeholder terkait. Tentunya Pak Presiden melalui Kemendagri menginstruksikan kepada para bupati, para gubernur di seluruh daerah di Indonesia untuk memberikan instruksi seperti yang diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sampai di tingkat paling bawah, Mbak, sampai di tingkat pedesaan, Mbak Bini. Baik, terakhir mungkin Mas Jidan terkait dengan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bakal genap bekerja selama 100 hari pada 21 Januari 2025 ini. Harapan Anda pada kinerja pemerintah kaitannya dengan APBN kita di 2025 ini seperti apa, Mas Jidan? Jadi begini, Mbak Vini, harapan kita agar APBN Indonesia di tahun 2025 itu semakin sehat. APBN yang sehat ini akan mendorong 3 fungsi pokok, yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Apabila 3 hal ini berfungsi secara optimal, maka Indonesia akan bisa melakukan pembangunan, di sini khususnya pemerintah akan bisa melakukan pembangunan negara ini secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Upaya penyediaan APBN ini juga harus dioptimalisasi. Jadi pemerintah harus menggali sektor-sektor lain juga, khususnya mungkin yang seperti kami sarankan lagi ada di sektor pertambangan dan di beberapa sektor lain yang terus harus kita gali potensinya untuk bagaimana negara ini tidak bergantung hanya pada sektor PPN. Ya. Sehingga ke depan penerimaan negara ini juga akan semakin baik, semakin besar, sehingga kesejahteraan rakyat pun akan semakin meningkat. Dengan peningkatan itu semua akan terjadi kestabilan dan menjaga daya beli masyarakat. Tentunya kami berharap ke depan juga pemerintah terus bersama rakyat mendengarkan apa yang menjadi masukan daripada rakyat untuk bagaimana menjadi satu pelindung, pengayom, dan betul-betul hadir untuk menjadi harapan bagi warga negara masyarakat Indonesia, Mbak Vini. Baik, kita harapkan juga kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini benar-benar diterapkan pada barang-barang mewah saja ya Mas Jidan. Dan di lapangan ini benar-benar diimplementasikan dengan semestinya. Dan juga kita harapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bisa lebih bertumbuh lagi. Terima kasih Mas Jidan atas waktu dan juga insight-nya di Investor Daily Talk pada hari ini. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Mas Jidan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, demikian tadi dialog kita di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Vinilia Huanggrio, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi.